Shalom, salam sejahtera bagi kita semua dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Semoga kita semua dalam keadaan sehat selalu dan diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Hari ini kami Komando Pasukan Kristus Mission mengadakan KKR penginjilan jalanan, tepatnya di depan Plaza Ratahan, Minahasa Tenggara. Untuk teman-teman sekalian, kami mengucapkan terima kasih karena telah menyaksikan channel YouTube kami ini. Semoga kita senantiasa dalam lindungan daripada Tuhan Yesus Kristus. Shalom. Mission Tuhan Indonesia yang di dalamnya ada DPP, DPD, DPW, Kota Bitung Tuhan. Kami percaya semua karena anugerah Tuhan. Kami ada dalam misi surga Tuhan di tempat ini, memberitakan kabar baik, kabar sukacita, kabar kebenaran, memberitakan Injil yang berasal dari Kau ya Yesus Kristus untuk kita semua. Oh ya Rabaseh, Rabatakar Rabaseh. Untuk saat ini biarlah Bapak, Ibu, saudara-saudari yang ada di tempat ini di Desa Ratahan, biarlah saat ini kita Tuhan memanggil di dalam Matius 11 ayat 28, marilah kepadaku yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberikan kelegaan kepada kita semua. Artinya di saat ini ketika kita dalam tekanan apapun, tekanan sakit penyakit yang tidak kurang sembuh-sembuh sampai saat ini, bahkan kita dalam tekanan-tekanan ekonomi, masalah-masalah keluarga yang hari-hari ini menghimpit kehidupan kita, Tuhan bilang marilah kepadaku yang letih lesu dan beban berat. Di dalam Yesus ada kelegaan. Artinya Tuhan akan memberikan jalan keluar, akan memberikan pertolongan, kesembuhan. Bahkan Tuhan bilang, aku akan memberikan keselamatan, kehidupan yang kekal di dalam Kristus Yesus. Amin. Dan kita percaya bahwa hari-hari ini dunia sudah tidak aman lagi. Terjadi kegoncangan di sana sini. Kalau kita melihat peperangan terjadi, bangsa melawan bangsa. Dan kita melihat juga Indonesia dan Israel juga saat ini sedang memanas. Tetapi kita percaya walaupun terjadi kegoncangan, penggenapan firman Tuhan akan terjadi. Tetapi kita sebagai orang percaya jangan fokus di situ. Biarlah kita fokus kepada Tuhan. Kita fokus kepada kebenarannya. Kita fokus kepada kekudusannya. Kita fokus kepada Kristus Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat di dalam kehidupan kita. Dan kita percaya kita aman dalam perlindungan tangan kasih-Nya yang kudus. Nah, firman Tuhan pada siang hari ini yang saya ambil di dalam Ibrani 11 ayat 1 berbicara mengenai iman. Hari-hari kita butuh Yesus di dalam kehidupan kita. Kita butuh iman yang berakar, bertumbuh dan berbuah di dalam kehidupan kita sebagai orang-orang percaya. Ibrani 11 ayat 1 berkata bahwa iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat namun kita percaya. Nah, kita melihat bahwa iman ini berbicara mengenai dasar kehidupan di dalam kita setiap orang yang percaya kepadanya. Artinya berbicara kepercayaan, berbicara bagaimana kita sungguh-sungguh percaya bahwa Yesus adalah Tuhan, bahwa Yesus adalah segala-galanya di dalam kehidupan kita, menjadi fondasi kehidupan di dalam kehidupan kita sebagai orang-orang yang percaya, agar senantiasa ketika diperhadapkan dengan tantangan pergumulan apapun badai kehidupan di dalam kehidupan kita, kita percaya Yesus menjadi pendasan, menjadi fondasi yang kuat di dalam kehidupan kita, menjadi batu karang yang teguh di dalam kehidupan kita sebagai orang percaya. Kalau kita melihat di dalam Matius 7 ayat 24 sampai dengan 27, bagaimana berbicara mengenai dua macam dasar, yaitu berbicara dasar yang pertama, bagaimana orang mendengarkan akan kebenaran firman Tuhan, akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan, dan bagaimana dia melakukan firman Tuhan itu di dalam kehidupannya. Di
Dia disebut sebagai orang yang bijaksana. Amin. Dia disebut sebagai orang yang bijaksana. Artinya dia melakukan semua kehendak Tuhan di dalam kehidupan sebagai orang yang percaya kepada Yesus Kristus. Artinya membangun kehidupannya di atas dasar batu fondasi yang kuat. Ketika datang hujan, datang banjir, badai, angin kencang, maka bangunan itu akan tetap kuat berdiri di atas batu fondasi yang kuat. Artinya berdiri teguh di dalam Kristus Yesus. Beda sepertinya dengan dasar yang kedua, berdiri di atas pasir. Artinya mendengarkan akan kebenaran firman Tuhan dan tidak melakukannya di dalam kehidupannya, sehingga dia disebut sebagai orang yang bodoh. Artinya membangun kehidupannya di atas pasir, membangun rumahnya di atas pasir. Ketika datang cuaca yang buruk ekstrim, hujan deras, badai, maka bangunan itu akan runtuh, akan lenyap. Begitu juga dengan kehidupan kita, tidak ada dasar yang kuat di dalam Kristus Yesus. Begitu firman Tuhan berkata pada saat ini, biarlah kehidupan kita dibangun di atas dasar fondasi yang kuat, agar senantiasa ketika datang badai, masalah apapun goncangan di dalam kehidupan kita, kita tetap kuat di dalam Kristus Yesus. Amin. Tetapi firman Tuhan bukan cuma seperti itu, cuma berhenti sampai di situ saja. Artinya kehidupan kita harus jaga di dalam Tuhan. Keselamatan itu dikerjakan dengan takut dan gentar dalam Kristus Yesus. Artinya dalam perbuatan-perbuatan yang berkenan di dalam Kristus Yesus. Rumah ini dibangun di atas fondasi yang kuat. Ketika datang cuaca yang buruk, maka rumah ini akan kuat berdiri. Tetapi kita harus jaga, kita harus rawat rumah ini, kita harus bersihkan setiap hari. Walaupun berdiri di atas fondasi yang kuat, tetapi kalau kita tidak jaga rumah ini, maka akan mudah rusak, mudah hancur, mudah rubuh. Apalagi rumah ini tidak ditinggali. Nah, di dalam kehidupan kita juga firman Tuhan berkata bahwa kehidupan kita harus jaga setiap hari. Walaupun kita berdiri di atas kebenaran Yesus Kristus, kita harus jaga setiap hari. Lewat apa? Ada hubungan yang intim setiap hari dengan Tuhan. Kita jaga setiap hari hubungan kita dengan Tuhan. Baca firman Tuhan, ujian penyembahan. Itu yang Tuhan mau agar senantiasa kehidupan kita, rumah ini kuat di dalam Tuhan. Walaupun diterjang dengan apapun bencana di dalam kehidupan kita, badai masalah, kita tetap kuat di dalam Tuhan, karena kita tetap terpelihara di dalam Tuhan. Yakobus 2 ayat 24 berkata bahwa manusia dibenarkan karena perbuatan-perbuatan, bukan hanya karena iman. Artinya iman tanpa perbuatan artinya mati, seperti tubuh tanpa roh adalah binasa. Bukan cuma sekedar percaya di dalam kehidupan kita. Kalau kita melihat di dalam Yakobus 2 berkata bahwa iblis pun percaya bahwa Yesus adalah Tuhan, bahkan dia gemetar mendengarkan nama itu. Tetapi iblis tidak hidup di dalam perturatan, dia tidak hidup di dalam kekudusan. Untuk itu firman Tuhan berkata pada saat ini, biarlah kita hidup, kita percaya dan kita melakukan semua kehendaknya di dalam kehidupan kita. Artinya kita hidup di dalam pertobatan, kita hidup di dalam kekudusan, kita hidup di dalam perbuatan-perbuatan yang nyata di dalam Tuhan. Mungkin saat ini Bapak Ibu di tempat ini, di desa Ratahan, masih terikat dengan segala macam dosa, masih terikat dengan segala apapun pegangan-pegangan yang tidak diizinkan oleh Tuhan, yang tidak diinginkan oleh Tuhan. Biarlah kita lepaskan semuanya. Tuhan bilang, marilah kepadaku yang letih lesu dan berat, aku akan memberikan kelegaan. Artinya ada jalan keluar, ada kehidupan yang Tuhan akan berikan di dalam kehidupan kita sebagai orang-orang percaya. Yang kedua, iman dibangun di atas dasar pasir. Artinya bangunan itu akan berdiri cepat ke atas, tetapi tidak akan tahan lama ketika diizinkan badai. Pasti rumah itu akan berlalu, akan hancur. Artinya apa?
Inilah orang-orang yang mengandalkan kemampuannya, mengandalkan kehebatannya, mengandalkan kekayaannya, mengandalkan harta bendanya, mengandalkan titelnya, mengandalkan kegantengannya, kecantikannya, apalagi mengandalkan semua yang ada kehebatan di dalam pribadinya. Sudah tidak mengandalkan Tuhan di dalam kehidupan kita, sehingga ketika diizinkan badai apapun masalah di dalam kehidupan kita, dia mudah jatuh ke dalam dosa, dia mudah khawatir, dia mudah putus asa, bahkan dia mudah meninggalkan Kristus Yesus di dalam kehidupan kita. Untuk itu, biarlah firman Tuhan pada saat ini mengajak kepada kita, Bapak, Ibu, saudara-saudari yang ada di tempat ini, biarlah kita sungguh-sungguh mau datang kepada Tuhan, bangun iman kita di atas fondasi batu karang yang teguh, yaitu Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kita. Dan biarlah kita sungguh-sungguh mau hidup di dalam kebenaran-kebenarannya, di dalam kekudusan-kekudusan, agar senantiasa kita selalu dalam perlindungan Tuhan. Yang kedua, firman Tuhan berkata bahwa iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan. Dan yang kedua, bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat namun kita percaya. Bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat namun kita percaya, yaitu Yesus Kristus adalah Tuhan dan Juru Selamat di dalam kehidupan kita. Kalau kita melihat seperti bangunan memiliki dasar-dasar fondasi yang kuat, titik-titik fondasi yang kuat untuk menahan bangunan ini yang berdiri ke atas. Bangunan megah, kita bisa masuk ke dalam bangunan itu, kita bisa merasakan kenyamanan bahwa bangunan itu akan melindungi kita ketika kita di dalamnya. Walaupun kita tidak melihat fondasi-fondasi yang kuat yang ada di dalam bangunan itu. Dan di dalam kehidupan kita sebagai orang percaya juga seperti itu. Yesus Kristus kita tidak bisa melihat dengan mata jasmani kita, tetapi kita bisa merasakan kasih setia, penyertaan Tuhan, berkat-berkat Tuhan, perlindungan Tuhan nyata di dalam kehidupan kita. Napas kehidupan yang boleh kita rasakan setiap hari di dalam kehidupan kita sebagai orang-orang percaya. Itu yang namanya bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat namun kita percaya bahwa Yesus adalah segala-galanya dalam kehidupan kita. Dia adalah pertolongan, adalah jalan keluar, bahkan keselamatan kekal di dalam kehidupan kita sebagai orang-orang yang percaya. Amin. Roma 10 ayat 17 berkata bahwa iman timbul dari pendengaran akan kebenaran firman Tuhan. Dan biarlah ketika firman Tuhan, biarlah saat ini sejauh mana pengeras suara ini bisa didengar oleh Bapak Ibu Saudara sekalian yang ada di tempat ini, di seputaran kompleks ini. Biarlah kita sungguh buka hati. Kita percaya Roh Kudus pasti mampu untuk mengubah kehidupan kita. Karena kita percaya iman itu adalah sungguh-sungguh nyata di dalam kehidupan kita sebagai orang percaya. Dia sanggup mengubah kehidupan kita. Dia sanggup mengubah kehidupan kita. Kalau mungkin dulu kita penuh dengan banyak ikatan-ikatan dari segala macam dosa, dengan tekanan apapun yang menghimpit dalam kehidupan kita, kita percaya ketika kita mau datang kepada Tuhan, kita percaya ada berkat yang Tuhan sediakan di dalam kehidupan kita sebagai orang percaya. Hari-hari ini kita butuh Yesus di dalam kehidupan kita. Kita butuh Yesus dalam kehidupan kita. Di tengah-tengah goncangan di sana sini, tekanan-tekanan yang menghimpit di dalam kehidupan kita, kita butuh Yesus. Mari kita datang kepadanya. Kita sungguh-sungguh percaya bahwa Dia sanggup mengubah kehidupan kita. Dia sanggup mengubah kehidupan kita, asalkan kita sungguh-sungguh mau memberikan kehidupan di dalam Tuhan, mau hidup di dalam kekudusan, mau hidup di dalam pertobatan untuk menyenangkan kehidupan Tuhan kita Yesus Kristus. Biarlah Tuhan memberkati kehidupan kita semua. Amin.